Hai guys, selamat pagi guys. Apa kabar? Jadi guys, saya ingin membuat video tapi memang tidak sempat. Baru pagi ini saya sempat. Jadi ada yang tanya itu di komen. Coba jelasin apa itu mengalami Tuhan. Oke, saya menggunakan ayat Alkitab ya, teman-teman. Sebagai pembuka apa itu mengalami Tuhan. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang pendek aja ya sebagai pengantar. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, artinya mengelilingi Saulus ya teman-teman. Saulusnya rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, 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 mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi di sini Saulus sebelum namanya berubah menjadi Paulus, dia adalah seorang penjahat ya, seorang yang menganiaya orang-orang Kristen ya. Dia orang yang membunuh siapa saja, laki-laki, perempuan yang percaya kepada Yesus dibunuhnya. Dia sampai pergi ke Damsik untuk meminta surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan di tengah jalan dia mengalami Tuhan, yaitu bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya singkat saja teman-teman ya. Ini sebuah contoh dari Alkitab apa itu mengalami Tuhan. Sekarang saya mau bicara tentang pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Jadi pada tahun 5 tahun lalu, saya pulang bulan Oktober 2019 ya. Waktu itu saya mau renovasi rumah, begitu ya. Jadi saya ke rumah tukang saya dengan seorang ibu yang tinggal di rumah saya, ke rumah tukang bernama Pak Sayuti, untuk bertanya kapan dia bisa merenovasi rumah saya. Jadi saya datang sekitar jam 8 malam ya bersama Ibu Ratih namanya. Kemudian ketika saya sampai di rumah Pak Sayuti ini, saya melihat kok banyak kursi-kursi, ada bapak-bapak pakai kopiah, seperti sedang pengajian atau yasinan seperti itu, karena ramai sekali ada banyak kursi. Jadi waktu itu saya berpikir mau pulang saja. Udah Bu, saya bilang sama Ibu Ratih yang pergi bersama dengan saya, udah Bu, kita pulang aja yuk Bu. Kayaknya mereka sedang ada hajatan ya. Sepertinya bukan waktu yang tepat. Tetapi ketika saya berpaling untuk mau pulang, tiba-tiba Roh Kudus, Roh Allah di dalam diri saya berbicara. Masuk, masuk. Dan saya taat. Akhirnya saya masuk ya. Saya masuk, Assalamualaikum. Dan ketika saya masuk ke ruang tamu itu, di bawah itu ya, di lantai itu ada keluarganya, yaitu nenek-nenek sedang sekarat. Dia sedang dipanggu oleh menantu perempuan. Dia sedang ngap-ngapan, ngorok, nggak bisa tutup mulut begitu ya. Dia tidak bisa bicara. Dia sudah sekarat,
Menurut keterangan cucu menantunya, dia sudah sekarat dari jam 11 pagi. Ya, jadi saya datang jam 8 malam. Dan saat itu saya duduk di situ berlutut, saya sambil bertanya di dalam hati, Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Saya menunggu lama sekali ya, kurang lebih 10 menit lebih, tidak ada jawaban. Jadi saya berdiri. Saya pikir udah masuk, udah lihat, udah selesai. Saya berdiri mau pamitan pulang. Tetapi Roh Kudus sekali lagi bicara duduk. Terus saya duduk lagi dan kemudian Roh Kudus berbicara kepada saya, doa. Aduh, saya bingung teman-teman karena mereka bukan Kristen ya. Mereka itu nenek yang sedang sekarat itu dikelilingi oleh cucu laki-laki, cucu perempuan. Mereka semuanya membaca Yasin dari jam 11 pagi sampai jam 8 malam yang saya datang itu. Teman-teman bisa hitung berapa jam. Dan ketika itu saya tanya bagaimana saya berdoa. Saya kan Kristen, mereka bukan Kristen. Dan mungkin mereka akan menghalau saya atau menghajar saya atau mungkin ngapa-ngapain saya. Tapi Roh Kudus kasih saya hikmat, saya bisik di telinganya. Roh Kudus berbicara, katakan, Isa Al-Masih sudah mengampuni dosamu. Saya nggak berdoa apa-apa teman-teman. Saya hanya berbisik seperti yang diarahkan oleh Roh Kudus. Saya berkata, Ibu, Isa Al-Masih sudah mengampuni dosamu. Apakah ibu percaya? Dia langsung jawab, iya. Mulutnya gak bisa ditutup. Kemudian saya usap di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus 3 kali. Dan baru dia bisa berbicara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dia bisa bicara. Dan setelah itu saya sampaikan lagi, Ibu, Isa Al-Masih sudah mengampuni dosamu. Apakah ibu percaya? Dia bilang, iya. Setelah itu barulah kita pamitan pulang ke rumah. Dan besoknya ibu itu sudah sehat. Dia bisa makan, bisa duduk, dan dia sudah 7 tahun mengalami kelumpuhan. Jadi dia hanya bisa duduk, makan, dan ngobrol sambil duduk. Tapi intinya dia tidak mati. Dia kembali sehat. Bisa makan, bisa duduk. Jadi teman yang bertanya, apa itu mengalami Tuhan? Itulah pengalaman saya bersama dengan Tuhan. Itulah pengalaman dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya dan saya diberi kepekaan untuk mendengar. Itu yang disebut pengalaman dengan Tuhan. Dan orang yang mengalami Tuhan hanya orang yang sudah mengenal Yesus, yang rendah hati mencari Yesus, dan orang yang benar-benar rindu ingin hidup bersama Tuhan Yesus. Orang yang hatinya keras, orang yang sombong, orang yang mabuk agama, orang yang tidak percaya Yesus tidak akan pernah mengalami Tuhan. Dan ketika mereka berdoa pun bukan Tuhan yang menjawab, tapi roh-roh yang di udara yang menjawab, setan-setan yang menjawab. Karena itu mereka tidak dapat mengalami Tuhan. Jadi teman, kalau kamu rindu untuk mengalami Tuhan, marilah buka hatimu menerima Yesus. Akui dosamu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kamu, dan kamu akan menerima Roh Kudus, dan kamu bisa menjadi peka, dan kamu akan mengalami Tuhan dengan dahsyat. Itu saja penjelasannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.